Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Anda sekalian, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Hari ini pelajaran apa kita Nanda? Quran hadis. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah. Tetapi sebelum itu, tolong yang duduknya belum rapi, tolong dirapikan. Yang tasnya masih berserakan, tolong dirapikan. Dan kalau ada sampah, tolong dimasukkan dulu ke tasnya atau ke kantungnya, nanti dibuang ya. Oke? Bisa ya? Oke. Sudah? Baiklah, untuk memperoleh keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo ketua kelas, silakan. Agung, pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihan. Baiklah Nanda, terlebih dahulu saya ingin mengabsen dulu ya. Ini batas pelajaran dan absen kita ya. Oke. Siapa yang tidak hadir hari ini aku? Hadir semua ya. Aku. Agung ada ya? Oh, hadir semua ya. Alhamdulillah hadir semua kalau gitu. Oke, baiklah Anda sekalian. Kemarin kita sudah belajar mengenai apa? Ayo, masih ingat nggak? Tentang apa? Kalau kemarin, ya mujizat, tapi keautentikan Al-Quran. Iya kan? Keautentikan Al-Quran ya, keautentikan Al-Quran kemarin ya. Jadi keautentikan Al-Quran. Jadi apa kemarin artinya keautentikan? Iya, keaslian atau kemurnian Al-Quran. Oke, baiklah. Sekarang juga kita masih belajar mengenai, masih berkaitan dengan Al-Quran juga. Tapi kali ini, kalau kemarin itu adalah keautentikan, hari ini kita belajar mengenai kemukjizatan Al-Quran. Kemukjizatan Al-Quran. Oke, baiklah. Sebelum itu, mohon Ananda sekalian nanti, kemarin tugas-tugasnya dikumpulkan nanti ke depan juga waktu menyerahkan LKPD-nya ya. Tugas kita yang minggu lalu yang sudah saya bagikan di grup ya. Nanti waktu mengumpul LKPD silahkan dikumpulkan juga sekalian ya. Oke, paham itu Anda sekalian? Oke. Sekarang ini ada tayangan video nanti dan juga tayangan PowerPoint. Silahkan Anda amati yang berkaitan dengan kemukjizatan Al-Quran. Lalu nanti kita diskusi dan kalian coba untuk mencari permasalahan dan juga jawaban terhadap masalah yang ada di video dan PowerPoint itu tadi ya, melalui diskusi nanti ya. Dan juga LKPD yang saya siapkan nanti ya, ada 2 LKPD. Bisa dipahami? Oke, silakan sekarang dikeluarkan dulu bukunya dan juga catatannya untuk nanti bisa kalian amati terlebih dahulu nanti. Oke? Bisa dipahami ya? Oke. Jadi di sini kita belajar mengenai kemukjizatan ya. Jadi adapun tujuan pembelajaran kita hari ini ialah, tujuan pembelajarannya diharapkan Anda sekalian itu mampu menyampaikan apa itu mukjizat Quran ya. Nah, seperti di sini nih ya. Kita lihat di peta konsepnya, diharapkan Anda sekalian mengerti tentang apa itu mukjizat Al-Quran dan juga apa itu syarat-syarat dari kemukjizatan Al-Quran. Oke, syarat-syarat mukjizat itu apa? Dan pengertian mukjizat itu apa? Oke, bisa dipahami? Nah, ini dia tayangan slide-nya. Ini dia ya, mengenai
mengenai pengertian mukjizat. Oke, untuk slide-nya ini sudah bisa diamati kira-kira? Sudah dapat kira-kira ya? Sudah ya? Oke. Nah, ini ada mukjizat itu ada dua mukjizat isi dan mukjizat maknawi. Inilah kalian cari nanti permasalahan-permasalahan yang ada ya. Bisa ya? Bisa? Bisa, Pak. Oke. Oke, sebelum itu kita lihat dulu tayangan videonya ya. Silakan diamati dan juga dilihat apa permasalahan yang kalian bahas ya. Oke. Oke, Pak. Ayo, ini mukjizat Nabi siapa itu tadi? Bisa membelah lautan. Ya, mukjizat Nabi Musa, betul. Oke, jadi itulah dia di antara tayangan video mengenai kemukjizatan. Oke, sudah dibagi. Untuk kelompoknya ya, silakan ke depan untuk mengambil LKPD-nya. Ayo. Ini ada LKPD-nya ya. Ini LKPD-nya. Nanti dikumpul ya. Sekalian dikumpulkan apa kita kemarin ya. Ini LKPD-nya ya. Oke, sudah ada kendala Anda sekalian? Oke, sudah bisa ya? Oke, saya beri waktunya 10 menit untuk berdiskusi ya. Oke, silakan dimulai diskusinya. Kelompok 1 adalah yang sebelah kiri saya atau yang laki-laki, kelompok 2-nya dan kelompok 3. Oke ya, paham ya? Jadi saya mintakan, ayo siapa kira-kira kelompoknya yang sudah bersedia untuk mempresentasikannya? Kelompok 3? Oke. Silakan kelompok 3 ayo. Ya. Mukjizat adalah hal yang bertolak belakang dengan kebiasaan tidak seperti biasa. Yang lain didengar dan dikomentari ya nanti. Mukjizat hanya diberikan kepada nabi dan rasul. Mukjizat terbagi menjadi dua, yaitu mukjizat isi dan mukjizat maknawi. Kalau mukjizat isi yaitu mukjizat yang kasat mata. Contohnya, kalau mukjizat maknawi dia tidak kasat mata. Contohnya seperti Nabi Muhammad memiliki mukjizat yang pertama Al-Quran, yang kedua dapat memberitakan. Kalau Nabi Musa mukjizatnya yaitu dapat mengamalkan. Yaitu yang kita disampaikan. Ya, ayo ada kelompok yang ingin menambahi ataupun bertanya terkait penjelasan dari kelompok 3 tadi ya. Silakan berdiri yang Anda. Ya, dari kelompok 2 yang lain coba perhatikan ya nanti ya. Ya, gimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin bertanya, mukjizat isi tadi kalau yang kasat mata itu maksudnya gimana? Ya, ini tadi bertanya mengenai tadi kan sudah dibahas. Kalian tadi menjelaskan bahwasannya ada mukjizat isi tadi ya. Mereka bertanya kejelasan dari mukjizat isi tadi gimana mukjizat isi? Ayo coba dijelaskan lagi. Ayo ini dengarkan jawaban dari kelompok 3. Ayo silakan. Kalau mukjizat isi disampaikan kasat mata. Kalau kasat mata dia dapat dilihat oleh panca indera. Ya betul. Jadi mereka menjelaskan bahwasannya menjawab dari pertanyaan ataupun dari hasil diskusi mereka tadi dijelaskan bahwasannya mukjizat isi itu merupakan mukjizat yang bisa dilihat oleh panca indera kita ya kan. Nah contohnya seperti yang dijelaskan mereka tadi bahwasannya Nabi Muhammad tadi bisa membelah bulan ketika diminta oleh orang kafir Quraisy untuk membuktikan kenabian Nabi Muhammad gitu ya. Oke, apa kelompok 1 ada kira-kira menambahkan ataupun memberikan pertanyaan dari presentasi kelompok 1? Ayo silakan. Ya, Agung. Oke, silakan Agung. Ayo. Nah, ini Agung ingin menambahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di
sini saya perwakilan dari kelompok 1 ini mempertanyakan apakah orang yang bisa menyembuhkan orang sakit termasuk mukjizat? Nah, pertanyaannya sangat bagus ya. Tadi mereka menjelaskan tentang mukjizat ya. Jadi gini, Agung tadi menanyakan, apakah orang yang setelah sembuh sakit parah kan tiba-tiba sembuh, dikatakan dia mendapatkan mukjizat dari Allah, sembuh kembali. Nah, apakah itu termasuk mukjizat gitu ya, Bang Agung ya? Nah, ayo Agung, silakan yang lain. Ya, anak coba. Ya, coba. Tidak termasuk karena Oke, yang kuat aku. Belum dengar, ayo yang kuat. tidak termasuk mukjizat karena mukjizat itu hanya diberikan kepada orang yang tidak mampu. Ah, ya betul. Jadi sudah dijelaskan sama Kak Ana tadi bahwasannya anakku itu bukan bagian dari mukjizat. Namun karena kenapa? Syarat mukjizat tadi yang dijelaskan oleh kelompok 3 bahwasannya syaratnya itu mukjizat itu dikatakan mukjizat hanya berlaku bagi nabi dan rasul ya. Oke, bagus sekali pertanyaannya. Ayo kita kasih tepuk tangan dulu ya. Baik, terima kasih. Ada kelompok 2 atau 1 yang mempresentasikan lagi, ayo. Yang kelompok berikutnya. Ayo, ya dari kelompok 2. Kelompok 2 apa kelompok 1 dulu? Oh, 1. Oke, bentar ya anakku ya, kelompok 1. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang kami diskusikan adalah syarat-syarat mukjizat. Syarat-syarat mukjizat yang pertama adalah mukjizat harus berupa sesuatu yang tidak disanggupi oleh selain Allah Tuhan sekalian alam. Yang kedua, tidak sesuai dengan kebiasaan dan berlawanan dengan hukum alam. Yang ketiga, mukjizat harus berupa hal yang dijadikan saksi oleh seseorang yang mengaku membawa risalah ilahi sebagai bukti atas kebenaran dan pengakuannya. Yang keempat, terjadi bertepatan dengan pengakuan Nabi yang mengajak bertanding menggunakan mukjizat tersebut. Yang kelima, tidak akan ada seorang pun yang dapat membuktikan dan menandingi dalam pertandingan tersebut. Itu diantara syarat-syarat mukjizat yang kalian bahas ya Nanda ya. Oke, mereka membahas mengenai syarat-syarat mukjizat. Nah, ada tadi yang disebutkan bahwasannya tidak ada satupun yang mampu, baik jin maupun manusia yang mampu melakukannya. Itulah dia termasuk juga syarat untuk mukjizat. Yang hanya mampu itu hanya Allah. Nah, ada lagi harus berupa mukjizat itu karena dia itu untuk membuktikan pengakuan dari nabi itu sebagai utusan Allah, mereka jelaskan. Oke, silakan dari kelompok lain sudah ada yang ingin menanggapi atau bertanya atau menambahkan? Ya, coba Ananda Nurul, silakan. Dari kelompok 2 ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya, yang dimaksud dengan hukum alam itu yang bagaimana? Syarat mukjizat yang menyalahi. Oh, menyalahi hukum alam ya. Oh iya, terima kasih. Dia bertanya, Nurul bertanya bahwasannya yang dimaksud dengan menyalahi syarat mukjizat itu menyalahi hukum alam itu gimana gitu maksudnya. Udah, siapa kira-kira yang menjawab? Oke, atau bergantian juga boleh, atau dari ketua kelompok yang tadi juga boleh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin menjawab dari pertanyaan kelompok 2. Iya. Soalnya seperti air, kita tidak bisa membelah air tapi mukjizat tadi bisa. Seperti membelah bulan juga. Kita bisa Rasul bisa membelah bulan karena mukjizat tadi. Iya. Jadi kalau secara alamiahnya air itu kan sifatnya kan kalau mengalir dia itu kan mau kita potong kayak mana pun nggak bisa ya, ya. Nah itu kan contoh dari bagaimana menyalahi mukjizat itu adalah syaratnya harus menyalahi dari hukum alam ya. Oke, bagus sekali, kasih tepuk tangan dulu. Ya itu tadi ya. Udah.
Sekarang yang presentasi kelompok yang terakhir, kelompok 2 ya. Ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mempresentasikan tentang pengertian. Pengertian. Oke, silakan. Secara etimologi, mukjizat adalah berarti lemah, tidak mampu, tidak berdaya, tidak sanggup atau tidak berkuasa. Secara terminologi, mukjizat Al-Quran adalah sesuatu yang melewati prediksi dengan adanya tantangan dan perlawanan. Adapun macam-macam mukjizat yaitu mukjizat isi. Mukjizat yang dapat diterima bahasa indra. Contohnya, seperti Nabi Musa dapat membelah lautan. Mukjizat maknawiyah yaitu mukjizat yang hanya dapat dipahami dengan kecerdasan mata manusia. Contohnya Al-Quran. Adapun aspek-aspek pemujizatan Al-Quran adalah uslub, isi kandungan, dan terjaga pengertian. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok 2 ini lebih memfokuskan kepada pengertian tadi ya, pengertian tadi. Nah, jadi mereka membahas mengenai pengertian Al-Quran menurut makna Al-Qatan tadi ya, dan juga membahas mengenai secara etimologi dan terminologinya. Oke, barangkali ada tanggapan ataupun pertanyaan dari kelompok yang lain terkait dari presentasi diskusi mereka. Ya, silakan Fadli. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada kelompok 2, apakah ada dalil tentang mukjizat? Ya, oke. Baik, bagus sekali. Mereka bertanya mengenai dalil Al-Quran ataupun dari hadis seputar mukjizat ini. Oke, barangkali kelompok 2 bisa menjawab. Nah, udah dengar itu aku? Dalilnya adalah Quran surah Ar-Ra'd ayat 13 yang udah dibacakan oleh saudari Fajira tadi ya. Oke, bisa dipahami itu aku? Oke, baiklah. Sekarang kita simpulkan dari pembelajaran kita hari ini seputar mukjizat tadi ya. Bahwasannya tadi dibahas kelompok 2 tadi, kelompok 3 ya? Kelompok 3 tadi membahas mengenai jenis-jenisnya ya, jenis mukjizat isi ataupun macam-macam dari mukjizat. Ada tadi mukjizat apa? Maknawi dan mukjizat isi. Kalau isi tadi adalah mukjizat yang berupa ataupun bisa dilihat secara kasat mata ya. Contohnya seperti bagaimana ketika pada zaman Musa itu Nabi Musa membelah lautan, itu bisa terlihat oleh panca indera kita kan? Bisa, ya betul, itu tadi ya penjelasannya. Dan juga ada juga mukjizat maknawi. Kalau mukjizat maknawi ini mukjizat yang berupa apa? Sesuatu yang harus menggunakan kecerdasan akal kita tadi ya untuk mencernanya. Contohnya apa? Iya, Al-Quran Karim. Ya betul, itulah yang tadi dia ya. Selanjutnya tadi kelompok 2 membahas lebih kepada pengertiannya ya, secara etimologi dan secara terminologi. Kalau secara etimologinya atau bahasa tadi, mukjizat itu adalah melemahkan ya. Itu artinya ya, azazayujizu ya, melemahkan. Nah, jadi kalau secara bahasanya ialah al-mukjizatu ya amrun kharibun lil 'adah ya kan? Nah, jadi maksudnya adalah sesuatu perkara yang di luar dari kebiasaan. Nah, itu dah ya, yang disertai dengan tantangan untuk membuktikan dari kenabian dari Nabi dan Rasulullah tadi ya. Itulah yang dikatakan mukjizat. Nah, kelompok 1 tadi lebih membahas kepada apa syarat-syarat mukjizat ya. Syarat-syarat mukjizat itu harus dia itu sesuatu yang tidak sanggup dilakukan oleh siapapun kecuali Allah. Yang kedua, mukjizat adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan kebiasaan ataupun berlawanan dengan hukum alam seperti yang ditanyakan oleh saudari Nurul tadi ya. Nah, selanjutnya yang syarat berikutnya adalah mukjizat harus berupa hal yang dijadikan saksi ya. Dijadikan saksi oleh seseorang yang mengaku membawa risalah Allah, yaitu siapa? Nabi dan Rasul, ataupun untuk membuktikan pengakuan Nabi dan Rasul itu ya. Oke.
Oke, baiklah ananda sekalian, itulah kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Udah siap LKPD-nya tadi dikerjakan aku? Sudah ya? Oke, silahkan ketua kelompoknya untuk mengumpulkan LKPD beserta tugas kita yang di buku catatan kalian kemarin ya, yang sudah saya kirimkan ya. Sudah lagu, ini kelompok 1 ya. Ini kelompok 3. Ini kelompok berapa Naku? Kelompok 2 ya. Oke, terima kasih Ananda. Nah, jadi dengarkan aku. Itulah kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, dan LKPD-nya juga sudah kalian selesaikan. Terima kasih ya. Dan juga untuk tugas kita yang berikutnya, nah bisa saya bagikan nanti di WA grup kelas kita ya. Demikianlah ananda sekalian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Apakah ada pertanyaan lagi? Ada? Terkait pembelajaran ini ada? Tidak? Alhamdulillah. Berarti mudah-mudahan kalian sudah paham semua ya dari diskusi yang kalian laksanakan tadi ya. Nah, jadi alhamdulillah mungkin dengan berakhirnya pembelajaran kita ini, mudah-mudahan kalian diberikan pemahaman yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa, insya Allah kita minggu berikutnya, nah karena kita masih ini masuk ganjil genap ya. Ini kebetulan kita kelompok yang genap ini ya. Oke, jadi demikianlah ananda sekalian, untuk menambah keberkahan bagi kalian dan saya untuk pembelajaran kita hari ini. Marilah kita tutup bersama pembelajaran kita ini dengan membaca doa. Dimulai. Oke Ananda, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga pembelajaran kita ini dapat bermanfaat, dan besok pembahasan kita jangan lupa dibaca-baca bukunya ya. Pembahasan kita besok mengenai Izazul Qur'annya ya, tentang kemujizatan Al-Qur'an. Demikianlah akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.